Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Ratna Banowati. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang permintaan. Tak lupa Ibu selalu ucapkan terima kasih kepada kalian yang selalu mengikuti pembelajaran IPS. Mari anak-anak, kita mulai materi pembelajaran kita, yaitu permintaan. Nah, untuk materi permintaan, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama adalah mendefinisikan pengertian permintaan. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 3. Menjelaskan hukum permintaan. 4. Menjelaskan bentuk-bentuk kurva permintaan. Yang kelima, menjelaskan macam-macam permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Kita lanjutkan dengan pembahasan kita, yaitu pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Anak-anak, dalam permintaan kita mengenal adanya hukum permintaan. Adapun bunyi hukum permintaan adalah makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, makin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang diminta makin berkurang. Permintaan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama, harga barang itu sendiri. 2. Pendapatan masyarakat. 3. Selera masyarakat. 4. Barang pengganti. 5. Intensitas kebutuhan. Dan yang keenam, jumlah penduduk. Faktor yang mempengaruhi permintaan yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada hukum permintaan, harga barang atau jasa itu sendiri berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Selanjutnya, pendapatan masyarakat. Pada barang normal, peningkatan pendapatan akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Namun, pada barang inferior seperti nasi jagung, peningkatan pendapatan justru akan mengurangi jumlah barang atau jasa yang diminta. Yang ketiga, selera masyarakat. Peningkatan selera pada satu jenis barang atau jasa akan meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut dibandingkan dengan jenis barang atau jasa yang lain. Misalnya, permintaan terhadap masker akhir-akhir ini terus meningkat karena terjadinya peningkatan kasus COVID-19 yang melanda dunia. Faktor selanjutnya, barang pengganti. Ketersediaan barang pengganti berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Contohnya, ketika harga teh meningkat, masyarakat yang menganggap kopi adalah barang substitusi atau pengganti dari teh akan mengalihkan pembeliannya ke kopi, sehingga permintaan kopi akan meningkat. Faktor berikut adalah intensitas kebutuhan.
Semakin penting barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan seseorang, maka jumlah permintaannya akan semakin meningkat. Faktor yang terakhir, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di suatu negara, maka semakin besar pula permintaannya terhadap barang atau jasa. Dalam kaitannya dengan hukum permintaan, maka permintaan terhadap barang atau jasa dapat kita lihat dan kita gambarkan melalui sebuah kurva, yaitu kurva permintaan. Apa yang dimaksud dengan kurva permintaan? Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan permintaan barang atau jasa dengan tingkat harga dalam berbagai kondisi. Adapun bentuk kurva permintaan itu berupa sebuah garis lurus yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau menanjak dari kanan bawah ke kiri atas. Anak-anak, permintaan bisa dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama, jika kita tinjau dari daya beli masyarakat, permintaan dibagi menjadi 1. Permintaan absolut, 2. Permintaan efektif, 3. Permintaan potensial. Selain itu, permintaan juga bisa kita tinjau dari berapa besar konsumennya. Yang pertama, permintaan individual, yang kedua, permintaan pasar. Demikianlah anak-anak, materi permintaan yang telah Ibu sampaikan. Silakan untuk dicamkan dengan sebaik-baiknya. Apabila nanti Ibu memberikan tugas-tugas pembelajaran ini, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Selamat belajar, semoga kalian menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Kiranya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.